Shalom semuanya, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi kita sudah berdoa, ya. Kita lihat saja langsung malam hari ini saya akan berbicara tentang Lea, ya. Satu sosok tokoh di dalam Perjanjian Lama yang jarang sekali dibicarakan, ya, jarang sekali dikotbahkan, ya. Dan kita akan lihat Lea. Malam hari ini kita akan memfokuskan kepada Lea, satu tokoh yang sangat luar biasa sesungguhnya, tetapi yang ya seperti saya bilang tidak terlalu banyak dibicarakan. Oke, kita lihat sekarang ayatnya ya. Kejadian 29 ya, Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke 35. Oke, saya bacakan ya. Oke, Kejadian 29 ayat 17 ya. Kita mulai dari situ dulu ya. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Oke. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia dia kembali lagi ke 17 dulu. Oke. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Lea ini matanya tidak berseri ya. Saya sudah melihat beberapa terjemahan ya. Dalam terjemahan New King James dikatakan matanya itu delicate ya, atau matanya itu ada sesuatu delicate, bisa halus tapi juga bisa ada sesuatu yang complicated gitu ya. Ada juga dalam terjemahan yang lain seperti King James, Old King James mengatakan matanya tender. Jadi kayak lembut tapi nggak tahu kenapa ya. Bukan lembut seperti mata yang lembut ya. Lalu terjemahan-terjemahan yang lain ya dalam namanya NIV, ESV, NASB itu mengatakan matanya tuh weak, lemah ya. Lalu kalau dalam NLT matanya dikatakan not sparkle. Jadi bahasa Indonesia mungkin mengambil dari situ yaitu matanya nggak berseri, nggak ada cahayanya, nggak bersinar ya. Jadi ada sesuatu ya di dalam matanya Lea. Tapi Rahel itu elok sikapnya, cantik parasnya. Jadi kalau Lea ada satu kekurangan di matanya ya, Rahel itu cantik wajahnya, elok sikapnya. Berarti kalau dalam beberapa terjemahan yang lain dikatakan bahwa Rahel itu eh, sikapnya tuh bukan hanya sikapnya elok, berarti mungkin Lea nggak elok, bukan begitu. Tapi penampilannya, appearance-nya, perawakannya, dirinya itu cakep gitu ya. Jadi dengan bahasa kita mungkin tubuhnya tuh sangat luar biasa gitu ya, bagus gitu ya. Pokoknya kalau orang lihat Rahel tuh langsung wah ini cewek keren banget gitu ya, ini cakep banget gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kita punya gambaran Lea dan Rahel. Lalu kita lihat ayat yang ke-31. Ketika Tuhan melihat ya bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lanjut. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Oke, sekarang kita lihat ya, ini ayatnya boleh ditutup. Apa yang kita bisa pelajari di sini?
ya, tadi sudah saya katakan kekurangannya Lea itu seperti apa, ya, sesuai dengan perkataan Alkitab, ada sesuatu dengan matanya, ya. Ada banyak sekali orang yang mencoba menggambarkan apa sebetulnya kelemahan dari mata Lea, ya. Ada sesuatu yang menyebabkan mungkin wajahnya tidak kelihatan cantik karena ada kekurangan di matanya. Oke, kita sebut saja demikian, ya. Lalu kemudian dalam ayat yang Kejadian 29 ayat yang ke-18, Kejadian 29 ayat 18, ada nggak, Erni? Nggak ada ya? Aku bacakan, saya bacain ya. Kejadian 29 ayat yang ke-18, bentar ya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Ya, cerita ini sudah sangat sekali kita ketahui, ya, bahwa siapakah Lea? Lea itu adalah salah satu matriah. Artinya kalau kita kan tahu patriah, 12 kepala suku, ya, 12 kepala suku Israel. Nah, Lea adalah salah satu matria, salah satu ibu daripada 12 suku itu. Ya, kan ada Lea, ada Rahel, Bilha, Zilpa, ya. Jadi dia adalah salah satunya. Itu adalah Lea. Lalu apalagi yang kita bisa tahu dari Lea? Lea adalah istri daripada Yakub, ya, karena Yakub punya 4, kan? Ya, Lea adalah salah satu dari istri daripada Yakub. Lalu kita tahu dari apa yang kita baca tadi, terutama dalam ayat yang ke-20, ayat 2 Kejadian 29 ayat yang ke-18, ya, mengatakan bahwa Yakub mencintai Rahel, ya. Lalu dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan ayat yang ke-18 itu, Yakub had fallen in love with Rachel. Jadi Yakub sudah jatuh cinta, ya. Dan dikatakan Yakub mencintai, ya, Yakub love, ya, dia sayangnya sama Rahel, cintanya sama Rahel, jatuh cintanya sama Rahel. Jadi apa yang kita ketahui lagi tentang Lea, ya, bahwa Yakub itu, ya, suami Lea itu Yakub, cinta sejatinya Yakub, ya, benar-benar yang dia true love-nya Yakub itu adalah Rahel, bukan Lea. Oke, jadi Yakub itu jatuh cinta kepada Rahel, sangat mencintai Rahel, tapi di dalam pernikahan, ketika dia kan bilang tadi ayat 17, dia bersedia bekerja 7 tahun, tapi dalam pernikahannya dia ditipu oleh mertuanya, kan? Ya, yang dihadirkan pada pernikahan itu adalah Lea dan dia tidak mengetahui. Ya, jadilah Lea istrinya karena tipuan itu. Ya, jadi pada akhirnya Yakub menikahi kedua-duanya, Rahel dan Lea. Oke? Tetapi dari semua uh, istri daripada Yakub, kalau kita anggap saja karena Bilha dan Zilpa itu adalah pembantunya, ya, Rahel dan Lea, kita anggap aja 2, ya. Dari semua istri Yakub yang paling banyak kesusahan dan kesedihannya, ya, yang paling banyak sekali mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya adalah Lea. Ayat 31, kalau kita lihat kembali ayat 31, ya, Victor, dikatakan dengan jelas sekali, ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ya. Jadi Lea itu tahu bahwa dia itu tidak dicintai, dia itu tidak disayang, ya. Ya, bahwa Lea tidak dicintai. Oke, udah jelas ya bahwa tertulis itu ayatnya, ya. Bahwa Leanya sendiri tahu dia tidak disayang dan dia tidak dicintai. Dalam bahasa Inggris, unloved, nggak disayang, nggak ada love-nya. Kalau ada un berarti tidak ada love untuk dia, tidak ada sayang untuk dia, tidak ada cinta buat dia, ya. Dan dia tahu. Tetapi bukan hanya dia sendiri yang tahu. Ayat ini mengatakan apa? Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, berarti bukan hanya Lea sendiri yang tidak tahu, Tuhan juga tahu bahwa Lea sebagai istri Yakub dia tidak disayang, tidak dicintai. Ya, Tuhan mengetahui hal itu. Ya. Dan ini membuat luka yang sangat dalam sekali dalam hidup Lea.
yang selalu akan dia bawa di dalam hidupnya. Suatu kesedihan yang mendalam di dalam hidup dia, bahwa dia tidak disayang. Ya, ini ayat boleh ditutup. Kita tidak mengetahui dengan jelas ya berapa banyak air mata yang sudah dicurahkan oleh Lea itu karena tidak disayang dan tidak dicintai. Alkitab tidak menulis, tapi berapa banyak air mata, berapa banyak dia menangis. Ya, eh, saya percaya pasti banyak. Dia banyak menangis. Berapa lama Lea dalam penderitaan atau kesedihan hatinya dengan tidak disayang, apakah pada akhirnya Yakub menyayangi dia juga? Ya, Alkitab tidak menulis. Ya, jadi berapa lama dia dalam kesusahan itu, dalam kesusahan yang tidak disayang itu? Ya, Alkitab tidak menulis. Ya, tetapi Alkitab menulis dengan jelas, Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Dia mencintai Rahel, tidak kepada Lea. Sampai pada akhir daripada hidup Yakub sendiri, ya, ketika dia menumpangkan tangan, ketika dia sudah mau mati, dia menumpangkan tangan untuk menurunkan berkat-berkatnya. Yang dipanggil adalah Yusuf, ya, dan kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Yusuf anaknya siapa? Yusuf anaknya Rahel. Ya, jadi dia tidak memanggil anak-anak daripada Lea atau cucu-cucu daripada anak-anaknya Lea. Tidak dipanggil sampai akhir hidup Yakub. Kita akan lihat satu ayat, ya, kita lompatin itu ayat ini, Kejadian 49 ayat 29 sampai 32. Ya, kita mau lihat lebih dalam dikit dari Lea karena tidak banyak yang ditulis tentang Lea. Kejadian 49 ayat 29 sampai 32. Sabar dulu ya. Saya mau kemana ini? Kita sabar. Saya lagi pelan-pelan ya membahas setahap-setahap. Ketika Yakub sudah mau mati, ya, dia berkata begini. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku maksudnya sudah mau mati kan, kuburkanlah aku. Ini pesennya ya. Kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Oke. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Jadi milik mereka, ya, Abraham yang membeli. Disitulah di kuburan yang Abraham beli itu dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Jadi Yakub menguburkan Lea di sana, ya, di tempat yang sama. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Kalau Rahel dikuburkan di dekat Bethlehem sampai sekarang. Karena Rahel meninggal dalam perjalanan mereka di dekat Bethlehem. Jadi Rahel dikubur di sana. Tapi dia menguburkan Lea di kuburan yang sama dan dibilang dia akan dikubur di situ. Perhatikan ayat ini baik-baik. Di situ semua ditulis Abraham beserta Sarah istrinya, Ishak beserta Ribka istrinya, di situ juga kukuburkan Lea. Dia nggak bilang itu istrinya, ya, istilahnya dalam bahasa Alkitab ini, ya. Tetapi di dalam bahasa The Passion Translation ditulis, it's a place I bury my wife Leah. Ini adalah tempat, ya, dalam ayat yang sama ini ya, dalam The Passion Translation, ini adalah tempat di mana kukuburkan istriku Leah. Ya, dalam The Passion Translation. Kalau dalam terjemahan yang lain, semua tidak pernah menyebutkan bahwa Yakub menyebut Lea dikuburkan, istrinya itu dikuburkan di situ. Tapi dia cuma bilang, Lea kukuburkan di sana juga. Ya. Nah, di dalam bukan di dalam Alkitab, tapi di dalam sejarahnya bangsa Israel, di dalam satu buku yang disebut Seder Olam Raba 2, di situ dituliskan bahwa Lea itu mati, ya. Perkiraan kematiannya itu pada saat Yusuf dibawa atau dijual ke Mesir. Jadi waktu Yusuf masih remaja, Lea sudah mati, ya. Dan diperkirakan umur Lea tidak lebih dari 44 tahun. Berarti masih muda sekali ketika dia mati. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh, ya. Dia tidak mati pada usia yang muda,
ya, dia mati juga pada usia yang uh, tua ya, tapi masih muda. Begitu juga Rahel. Ya, Rahel saya nggak tahu berapa, mungkin lebih tua karena Yusuf dan Benyamin lahir dari Rahel. Ya, tapi Lea tragis sekali, ya, tidak dicintai, ya. Lalu dia meninggal dalam usia yang muda, 44 tahun diperkirakan seperti itu. Baik, sekarang kita akan lihat kepada Lea. Oke, itu semua latar belakang yang ada di dalam Alkitab. Kita tahu Alkitab mengatakan Lea unloved, tidak disayang, tidak dicintai. Kalau tidak dicintai atau tidak disayang, itu adalah satu hal yang sangat menyakitkan. Ya, kalau kita tahu bahwa diri kita nggak disayang, kita nggak dicintai, itu sangat menyakitkan. Berapa banyak anak-anak yang berkata orang tuanya tidak sayang, itu menyakitkan. Ya, ya. Dan uh, terutama kalau kita tahu bahwa kita tidak disayang oleh orang-orang yang dekat sama kita, ya. Orang-orang yang kita sangat sayang tapi dia tidak menyayangi kita, umpamanya suami kita, istri kita, anak-anak, orang tua dan lainnya, ya. Kalau kita tahu mereka tidak menyayangi kita dan tidak mencintai kita, itu sangat menyakitkan, ya. Dan tidak dicintai ini atau tidak disayang ini itu akan membuat banyak sekali, akan banyak hal yang bisa keluar dari situ, ya. Dengan tidak dicintai dan tidak disayang, akibatnya apa? Akan bisa banyak terjadi perpisahan, perceraian, ya, hubungan-hubungan relasi yang putus, yang hancur, ada kebencian, ada kemarahan, kepahitan, kekecewaan, ada mau balas dendam, ada orang yang bisa membunuh orang lain karena dia tidak disayang, ya. Kemudian ada banyak hal yang lain-lain yang akan bisa timbul dalam diri kita karena kita nggak disayang, mungkin nggak bisa jadi sakit penyakit, komunikasi akan berhenti, bisa ada percabulan, perzinahan, ya, seks yang immoral karena merasa nggak disayang. Ada banyak sekali air mata, ada banyak orang yang mencoba untuk juga bunuh diri, bahkan bunuh diri karena dia merasa dirinya tidak disayang dan tidak dicintai. Dia merasa kehilangan pengharapan, nggak layak, ada kecemburuan, ada iri hati, ada pengkhianatan, ada segala banyak macam dosa yang bisa keluar dari orang yang merasa dirinya tidak disayang dan dicintai. Ya, karena pada dasarnya kita manusia semua sama. Kita kepengen mencari atau menemukan apa yang disebut cinta sejati. Ya, kasih sayang yang sejati, kasih sayang yang tulus. Itu wajar. Kenapa kita mau kasih sayang? Karena God is love. Bapak kita itu kan kasih. Ya kan? Ya otomatis dong, kita kan punya DNA-nya. Ya kalau kita mau menyayangi orang dan kepengen disayang, wajar, normal. Dan kalau kita tidak mendapatkan itu dia tadi yang begitu banyak daftar yang udah saya tulis itu bisa keluar dari situ. Jadi saya mencoba menggambarkan kepada saudara bagaimana Lea dalam masa-masa tahun hidupnya itu, ya, betapa banyak dia, ya itu kemarahannya dan semua, wah udah dia sudah berusaha, ya, tapi dia melihat kepada dirinya, dia tahu dia nggak disayang dan dia tidak dicintai, itu berat, ya, itu sangat susah. Dan ini dari orang yang adalah suaminya sendiri, oke. Okay? Tetapi dalam ayat 31 tadi dikatakan begini, dia tidak dicintai. Tuhan tahu. Ayat itu mengatakan ketika Tuhan melihat. Jadi berarti apa? Tuhan tahu Lea tidak dicintai. Ya. Dan ketika Tuhan tahu, berarti apa? Ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan. Ada sesuatu yang akan terjadi. Akan ada perubahan yang terjadi. Tuhan akan bergerak. Tuhan akan melakukan sesuatu on the behalf of Lea. Sama dengan saudara dan saya. Mari kita lihat ke diri kita. Pernahkah saudara merasa dirimu tidak disayang dan tidak dicintai? Saya pernah. Apa yang terjadi pada diri kita? Kalau kita tahu kita nggak disayang, dicintai, tadi dari daftar yang saya tulis, bisa salah satunya ada di situ. Ya kan? Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan tahu.
pada saat-saat momen kita tidak disayang dan tidak dicintai. Tuhan tahu. Dan sebagaimana Tuhan akan bergerak untuk Lea, Tuhan juga akan bergerak untuk hidup kita. Kita lihat, oke? Kemudian ada sesuatu yang terjadi dalam ayat 31 itu. Ayat 31 itu cuma pendek aja, tapi banyak sekali yang saya dapat dari situ. Dikatakan dalam ayat 31, ya, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah nyanyi huruf besar. Tuhan membuka kandungannya Lea, ya. Tapi Rahel mandul. Jadi ketika Tuhan tahu, seperti saya bilang, kalau Tuhan tahu, dia akan melakukan sesuatu. Dia membuka kandungannya Lea. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan fruitful. Kandungannya itu jadi berbuah-buah. Dan dikatakan dengan jelas Rahel mandul. Berarti dia tidak bisa punya anak. Ya. Dan sekarang kita lihat perjalanan hidup Lea. Kembali ke ayatnya udah kelar. Bagaimana Lea bisa menang dalam menghadapi apa yang disebut tidak dicintai dan tidak disayang. Kita akan lihat perjalanan hidup Lea bersama Tuhan. Okay? Ketika Tuhan membuka kandungannya, Lea melahirkan anaknya yang pertama. Alkitab mengatakan, tadi kita sudah baca, kita nggak usah lihat lagi, ya. Dikatakan bahwa dia mempunyai anak, ya. Dalam ayat ke-33, anak itu dikatakan namanya Ruben, ayat 32. Ya, nggak usah dilihat ayatnya. Anaknya yang pertama dia beri nama Ruben. Apa artinya Ruben? Ya, dia mengatakan gini, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Ya, jadi Ruben itu artinya, wah, Tuhan sudah memperhatikan, sudah melihat dalam bahasa Inggris, melihat kesengsaraanku, sudah memperhatikan kesengsaraanku. Dia mau berkata bahwa, ya benar, saya ini betapa nggak disayang, nggak dicintain, sengsara. Udah saya ini nggak cantik karena matanya ada kekurangan di matanya. Mungkin dia menganggap dirinya buruk rupa, nggak cantik. Dia juga minder dibandingkan Rahel, cantik sekali parasnya. Dia merasa mengasihani diri sendiri. Pokoknya semua dia deh. Ya, karena dia melihat begitu ketidakadilan ini. Ya, jadi melihat dia saya. Jadi ketika anaknya lahir dia memberitahu, Tuhan udah lihat nih, udah tahu kesengsaraanku. Ya, dia melihat ke dirinya. Lalu kemudian anak kedua lahir. Ya, anak kedua lahir, ya, ayat 33, dia beri nama Simeon. Artinya adalah sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Ya. Jadi arti kata Simeon, Tuhan sudah mendengar. Ya. Sudah mendengar tentang apa? Bahwa aku tidak dicintai. Jadi sekarang dia sudah naik nih berikutnya. Kalau dalam memberi nama Ruben, dia baru melihat ke dirinya, kesengsaraanku. Oh, semua dia. Jelek lah, minder lah, ngasihani duit, pokoknya semua. Tapi ketika anak kedua Simeon, dia udah naik sedikit. Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Jadi dia udah mulai lihat bahwa sebenarnya sumber daripada semua yang ada di dalam dirinya ini, ya, yang saya sebutkan begitu banyak tadi, ya, itu bukan karena dia buruk rupa, karena dia itu bukan, tapi adalah apa? Dia butuh disayang, dia butuh dicintai. Dia udah sampai tarafnya naik, lebih ngerti. Sebenarnya sumber daripada permasalahan hidup saya, kalau kita sering marah lah, nggak bisa menahan emosi, kita gampang mengatakan kata-kata yang nggak baik, kita melakukan pokoknya semua yang tadi saya sebut di atas itu. Coba lihat, refleksikan. Mungkin akarnya adalah karena saya tidak dicintai. Ya, jadi berarti apa? Saya butuh disayang. Saya perlu dicintai. Jadi dia udah mulai naik. Dia mulai mengetahui. Sebenarnya itu, saya membutuhkan disayang. Saya membutuhkan dicintai. Ya, kan? Dan dia udah bilang, the Lord has heard. Berarti dia udah mulai tahu, naik sedikit. Dia selama ini mengharapkannya disayang dan dicintai suaminya, Yakub. Tapi ketika anak kedua lahir, dia mulai tahu
Oh, sumbernya adalah karena saya tidak disayang. Jadi saya perlu. Dan itu datang dari Tuhan. Dia mulai naik sedikit. Sekarang anak ketiga, kita lihat. Lewi, ya. Dia memberikan nama anaknya ketiga Lewi. Artinya, ya dikatakan, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Kalau dalam bahasa Inggris, my husband will be attached to me. Jadi suaminya tuh pasti akan lebih erat kepada dia, lebih mau dia, lebih melekat kepada dia, gitu ya. Karena dia melahirkan 3 anak laki-laki. Nah, dalam nama anaknya yang ketiga ini, udah kita lihat lagi perjalanan daripada hidup Rahel, hatinya itu ya, dia mulai lebih tahu lagi. Dia udah tahu dia butuh disayang, dia tahu bahwa itu tidak bisa dari dirinya, tapi dari Tuhan. Lalu berikutnya adalah apa? Dia perlu melekat kepada Tuhan. Ya, dia udah mulai bisa melihat dari nama-nama itu, ya kita melihatnya, ya bahwa yang dia butuhkan adalah dia melekat kepada Tuhan. Kemudian sekarang anak yang keempat, dia memberikan nama anak yang keempat, ya namanya Yehuda, ya. Dia melahirkan anak yang diberi nama Yehuda. Dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Yehuda artinya I will praise the Lord. Pada anak yang keempat, kita lihat lagi progres perjalanannya Lea dengan Tuhan, ya. Pelan-pelan. Yang pertama, dia melihat kepada dirinya sendiri. Saya. Ya. Yang kedua, dia mulai melihat bahwa yang dia butuhkan sebenarnya apa? Love, cinta. Dan dia tahu itu Tuhan. Yang ketiga, dia lebih tahu lagi. Aku harus melekat kepada Tuhan. Ya. Yang keempat, dia sudah naik lebih tinggi lagi. I will praise the Lord. Aku akan memuji Tuhan. Sekalipun aku tidak disayang, sekalipun aku tidak dicintai, ya, aku akan terus memuji Tuhan. I will praise the Lord. Ya, karena kita sudah lihat ayat-ayatnya sampai akhir hidupnya pun belum tentu Yakub sayang dia ya, tapi dia sudah punya tekad. Aku akan memuji Tuhan. Lea berpikir bahwa dengan melahirkan anak laki-laki lebih banyak lagi, dia akan disayang dengan usaha dia. Dia berusaha dengan melahirkan banyak anak laki-laki. Ya, itu semua adalah usaha dia sendiri. Tetapi ketika dia melahirkan mulai anak yang ketiga, hatinya mulai berubah. Dia mulai tahu dia harus melekat kepada Tuhan. Ada sesuatu yang berubah di dalam hati Lea terhadap Tuhan ketika dia menamai anaknya Lewi, ya. Dan ketika dia berubah hatinya terhadap Tuhan, ada mujizat yang terjadi, ya. Ada sesuatu yang ajaib yang terjadi dalam hidup Lea. Kita lihat sekarang, ya. Ketika Lea melahirkan anak yang ketiga yang diberi nama Lewi, Lewi itu siapa? Dari Lewi lah terus anaknya sampai ada Musa. Betul? Musa adalah keturunan Lewi, anak cucu cicit daripada Lea. Dan Musa itu siapa? Kita tahu Musa kan? Dengan adanya Musa itu yang Tuhan pilih untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, yang pimpin Musa. Dijajah 400 tahun, Tuhan memilih Musa dari keturunan Lewi untuk membawa keluar bangsa Israel. Lewat Musa ada Passover, ada Paskah. Lewat Musa ada keluar dari tanah perbudakan itu. Dan lewat Musa ada 10 perintah Allah. Lewat Musa ada diperkenakan satu korban-korban persembahan bakaran, hari-hari raya, ada tabernakel Musa, ya. Itu semua adalah gambaran-gambaran yang akan ada nanti di dalam perjanjian baru. Semua lewat Musa. Lewat Musa ada keimaman, imam besar Harun. Harun kakaknya Musa. Ya, itu juga lambang daripada imam besar kita, Yesus.
Jadi semua gambaran daripada Mesias itu digambarkan dalam apa yang dilakukan oleh Musa. Dan lewat Musa juga dimulailah penulisan. Kalau kita bilang sekarang bahasa kita, Alkitab. Karena Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Torat, 5, yang nulis adalah Musa. Luar biasa kan? Yang diselesaikan atau yang dilakukan oleh Musa dan imam-imam sesudahnya. Lewat Lea, Lewi, terus ke bawah. Kemudian siapa lagi yang Lea lahirkan tadi setelah Lewi? Yehuda atau Juda nama lainnya. Dari Yehuda kalau kita terus ke bawah sampai kepada siapa? Raja Daud, ya, raja terbesar orang Israel. Sampai hari ini orang Israel kalau ditanya raja mereka yang terbesar, mereka akan bilang Raja Daud. Daud dari keturunan Yehuda. Dan kalau kita teruskan lagi, ya, Yehuda ini itu adalah dia membangun suatu kerajaan Israel. Kerajaannya lewat suku Yehuda, raja. Tuhan berjanji bahwa lewat dari suku ini selalu akan ada raja di tahtanya. Dan kata Jew dan Jewish, ya, Yahudi, orang Yahudi itu dari kata Yehuda, dari nama dia. Dan kemudian dari Yehuda lah turun sampai Yesua, Yesus, Mesias. Pengharapan dan keselamatan bagi dunia ini, bagi kita. Semua itu, dua ini, Lewi dan Yehuda dilahirkan dari kandungan Lea. Seorang wanita yang tidak dicintai dan tidak disayang. Ya. Dan perubahan ini terjadi ketika hati Lea berubah. Dia tahu dia harus melekat kepada Tuhan, Lewi. Dan dia tahu, I will praise the Lord. Aku akan memuji Tuhan. Mujizatnya terjadi di sana pada keturunan berikutnya. Generasi-generasi yang berikutnya. Ya. Sekarang kita lihat. Tuhan juga akan memilih anak-anak Lea sekarang ini. Siapakah anak-anak Lea sekarang ini? Siapakah anak-anak Lea pada masa ini? Semua orang. Semua dari kita yang mengalami kesedihan, mengalami luka di dalam dirinya, penolakan, merasa kosong, mimpi-mimpinya hancur, patah hati, ketidakpuasan, banyak menangis. Pokoknya apa saja yang kita alami. Karena kita tidak disayang dan dicintai, kita bisa menyebut diri kita adalah anak-anak Lea. Tetapi Lea berubah dalam hidupnya. Mari kita juga ambil sikap yang sama. Ya, kita dilahirkan di dalam kerajaan Allah ini. Ya, kita sudah dipilih untuk menjadi besar, menjadi luar biasa, menjadi bejana bagi kasih Tuhan, untuk penebusan bagi dunia ini. Tuhan sangat-sangat mengasihi Lea. Kita bisa lihat itu kan, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Wahyu 5 ayat 5, satu ayat ini ya yang ditulis di dalam kitab Wahyu tentang Yehuda, ya, kita lihat ini. Sebentar ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Ya, siapa Yehuda? Yehuda itu kan anaknya Lea, yaitu tunas Daud telah menang. Siapa itu tunas Daud? Yesus. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Apa yang kita bisa lihat dari ayat ini? Ini selalu contoh konfirmasi bahwa keturunan atau generasinya daripada Lea, Yehuda, ya, sampai kepada Mesias, ya, yang disebut tunas Daud dari situ, ya, Raja Daud. Apa saya mau katakan, firmannya pendek aja hari ini karena Lea tidak terlalu banyak di dalam Alkitab, bahwa marilah kita menjadi orang-orang seperti Lea, yang jangan cuma melihat kepada
penderitaan kita sendiri. Saya begini, saya begitu, saya ini, saya ini. Keluar dari itu. Kita harus tahu kenapa kita begini begitu. Pada intinya karena kita tidak disayang dan tidak dicintai. Kita harus tahu kita memang perlu, kita butuh itu, disayang dan dicintai. Karena God is love. Allah itu juga mencintai, dia mencari kok Adam, di mana engkau, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, wajar kita perlu kasih. Dan kalau kita mencarinya kepada orang-orang di sekitar kita, kita akan end up atau berakhir seperti Lea. Dia sampai tahu sumber kasihnya adalah Tuhan. Dan harus melekat pada sumber kasih itu. Dan harus terus memuji Tuhan. Tidak peduli kalaupun keadaan yang di mata kita, realitasnya masih sama. Lea sampai mati mungkin realitasnya masih sama. Ya. Tapi dia bisa berubah. Dan ketika dia berubah, Lea menjadi legacy bagi anak-anaknya, bagi generasi berikutnya sampai sekarang. Untuk orang Israel, untuk orang Yahudi keimaman tetap ada pada suku Lewi, ya. Jadi apa yang kita bisa belajar dari kita semua sekarang? Saya mau mendorong kita semuanya, termasuk diri saya sendiri. Jangan hidup buat kita sendiri aja. Jangan berhenti pada buat saya saja. Ya. Tapi marilah kita berpikir lebih jauh buat anak-anak kita, buat generasi-generasi yang berikutnya sesudah kita. Satu generasi itu dikatakan 40 tahun. Bagi generasi 40 tahun kemudian, bagi generasi 40 tahunnya lagi kemudian, generasi ke generasi, mereka semua akan bilang, wah, ini semua dari satu orang yang hatinya melekat pada Tuhan, yang memuji Tuhan. Jadi biarlah kita menjadi legacy atau punya warisan. Ya. Lakukanlah sesuatu yang bisa menjadi warisan bagi generasi-generasi berikutnya. Itu yang dilakukan oleh Lea. Lea mati dikubur, tapi legasinya, warisannya tidak berhenti. Terus. Kita juga belajar seperti itu. Kita juga akan bisa menjadi seperti itu. Itu adalah hati Tuhan. Itu yang sudah berkali-kali Pak David juga mengatakan di tempat ini kan. Jangan cuma sampai kita ini manusia-manusia yang diciptakan dengan kreatif yang luar biasa, dengan kemampuan yang luar biasa, dengan segala apa karunia Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Do something. Lakukan sesuatu dengan itu dan be a legacy. Keluar dari keterbatasan kita. Keluar dari kelemahan kita. Dan jadikan itu luar biasa. Itu yang saya lihat dalam hidup Lea. Makanya ketika saya membaca ayat ini, saya bilang, wow, perempuan ini luar biasa. Perempuan ini sangat-sangat luar biasa. Dia memilih, oke, saya tidak disayang, saya tidak dicintai, tapi saya memilih. Generasi-generasi beribu-ribu sampai ke depan, semua akan bilang, itu lahirnya dari saya. Lewi dan Yehuda. Dari dia. Ya. Dia tidak menghapus namanya begitu aja. Orang akan selalu ingat siapa Lea. Karena ada Lewi dan Yehuda dan generasi-generasi berikutnya dari keturunan-keturunan itu. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah tidak ada lagi di bumi ini, generasi-generasi ke depan lupa nama kita begitu aja. Bukan kita berarti mau diingat terus, tapi harus ada yang mereka bisa pelajari. Oh, ini warisannya dari ini. Ada sesuatu yang mereka bisa belajar, mereka bisa dapatkan dari hidup kita. Atau dengan kata lain, kita tetap punya dampak di bumi ini. Sekalipun kitanya sudah tidak di bumi ini. Kita bersama-sama Bapa kita di surga. Teruslah berdampak, teruslah punya warisan bagi siapapun yang ada di bumi ini. Dari generasi ke generasi ke generasi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.